Pagi itu, suasana pasar di Jakarta tampak biasa saja. Suara tawar-menawar pedagang dan pembeli saling bersahutan. Dengan riuhnya anak-anak kecil yang bermain di sekitar pedagang sayur dan buah. Di antara keramaian itu, istri Mayor Arya, seorang anggota TNI yang bertugas di Mabes TNI, sedang berbelanja di pasar tradisional yang ramai. Ia mengenakan jilbab sederhana berwarna biru dan pakaian santai. Mengenakan celana panjang-panjang serta sepatu kets hitam. Berjalan tenang di antara kios-kios yang dipenuhi dengan berbagai barang dagangan, mulai dari sayuran segar, buah-buahan, hingga pakaian. Beberapa ibu rumah tangga tampak sibuk memilih bahan makanan, sementara pedagang juga sibuk melayani pelanggan mereka. Atmosfer pasar yang biasanya hangat dan ceria itu di pagi hari yang cukup cerah tak terasa ada yang berbeda. Namun, tanpa disadari, seorang pria tiba-tiba mendekatinya dari belakang. Pria itu adalah seorang anggota Ormas Geripe yang merasa memiliki kekuasaan di pasar karena perannya yang dianggap menjaga keamanan. Ia merasa bebas bertindak sesuka hati mengingat Ormas Gerip yang sering berperan sebagai pengawal keamanan pasar dengan cara yang kasar dan intimidatif. Pria itu, yang bernama Joko, berbau alkohol dan berjalan dengan langkah yang sempoyongan. Joko, seorang pria bertubuh besar dengan wajah kasar, baru saja menyelesaikan minumannya di warung dekat pasar. Dengan mata yang setengah terpejam akibat mabuk, dia tampak tidak menghiraukan siapa yang ada di sekelilingnya. Ketika melihat istri Mayor Arya sedang memilih buah-buahan, Joko mendekatinya dengan langkah yang terhuyung-huyung. "Hei, cantik, kenapa jalan sendiri di sini? Mau cari apa?" godanya dengan suara serak. Istri Mayor Arya yang terkejut dengan kedatangan pria asing tersebut, mencoba menghindar dan melanjutkan langkahnya, berusaha untuk tidak melibatkan diri. Namun, Joko terus mengikuti. "Jangan takut, saya yang mengatur keamanan di pasar sini," ujarnya, sambil tersenyum nakal dan menghalangi jalannya. Suasana yang tadinya ramai dan biasa, kini terasa semakin menegangkan bagi istri Mayor Arya. Istri Mayor Arya merasa terancam, dan meskipun dia berusaha tetap tenang, hatinya mulai berdebar dengan cepat. Dia merasa ada yang tidak beres dengan tingkah laku Joko yang semakin mendekat. Joko mendekatinya lebih dekat dan mulai mengeluarkan kata-kata kasar. "Ngapain takut? Cantik. Saya cuma mau kenalan. Lagi sendiri? Seru nih," kata Joko dengan tawa sumbing yang terdengar mengganggu. Tanpa rasa malu, Joko meraih lengannya, menariknya ke arahnya dengan kasar. "Ayo ikut aku. Nanti aku yang jaga kamu. Biar aman. Kamu nggak perlu takut kalau di sini ada saya," katanya dengan nada menggoda, masih dalam keadaan mabuk. Istri Mayor Arya merasakan tangan Joko yang kasar di lengannya, membuatnya semakin ketakutan dan merasa terpojok. Wajah Joko memancarkan ekspresi penuh pengaruh, seolah ia bisa melakukan apa saja karena merasa memiliki kontrol atas keamanan di pasar itu. Istri Mayor Arya merasa tubuhnya kaku, sementara instingnya mengatakan bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menghindari situasi yang semakin berbahaya. Tidak bisa membiarkan dirinya diperlakukan demikian. Istri Mayor Arya segera meraih ponselnya dan menelpon suaminya, Mayor Arya. Tangannya sedikit gemetar saat menekan nomor ponsel suaminya. "Sayang, tolong bantu aku, ada orang dari Ormas Gerip yang mengganggu di pasar," ujar istri Mayor Arya dengan suara bergetar, mencoba untuk tetap tenang meski rasa takut jelas terdengar dalam suaranya. Dalam latar belakang, dia mendengar tawa Joko yang semakin dekat. "Kenapa kabur? Ayo, ikut aku," kata Joko sambil terus menariknya. "Cepat datang, aku butuh bantuan sekarang," lanjutnya dengan terburu-buru. Setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin menunjukkan ketegangan yang ia rasakan. Hatinya yang cemas semakin tertekan oleh kedekatan Joko yang semakin memaksakan kehendaknya. Joko semakin mendekat, dan istri Mayor Arya tahu dia tidak bisa terus diam. Sambil menunggu suara suaminya, dia berusaha menahan diri dan memikirkan langkah berikutnya. Di Mabes TNI, Mayor Arya yang sedang bertugas langsung merasakan gelombang emosi yang memuncak saat mendengar suara cemas istrinya. "Tenang, sayang. Aku datang sekarang," jawabnya tegas dengan nada suara yang penuh keyakinan. Saat mendengar ketegangan dalam suara istrinya, darahnya langsung mendidih.
Tidak ada waktu lagi untuk berpikir panjang. Tanpa membuang waktu, Mayor Arya segera bergegas meninggalkan kantornya dan menuju pasar. Hatinya dipenuhi amarah dan kekhawatiran. Selama bertahun-tahun bertugas di TNI, ia sudah terbiasa dengan kondisi darurat, tetapi ketika menyangkut istrinya, rasa emosional itu sangat berbeda. Ia tahu bahwa siapapun yang mengganggu istrinya harus membayar. Jalanan Jakarta yang ramai di pagi hari tidak menghalangi langkahnya. Dengan kendaraan militer yang ia kendarai, Mayor Arya melaju cepat menuju pasar. Otaknya dipenuhi gambaran tentang apa yang mungkin terjadi pada istrinya. Satu hal yang pasti, dia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh atau merendahkan istrinya. Sesampainya di pasar, Mayor Arya segera meluncur menuju kios tempat istrinya bersembunyi. Suara keramaian pasar yang biasanya penuh dengan tawar-menawar, kini terasa sangat mengganggu telinganya. Ada sesuatu yang mencekam di udara. Mayor Arya mengarahkan mobilnya dengan cepat ke sisi jalan, menurunkan kaca jendela dan melihat sekitar. Kios tempat istrinya bersembunyi berada tidak jauh dari jalan utama. Ketika Mayor Arya melihat ke arah kios tersebut, ia melihat istri tercinta sedang duduk dengan gelisah di dalam, dikelilingi oleh beberapa pedagang yang berusaha menjaga jarak dari peristiwa yang sedang berlangsung. Pemilik kios, seorang pria paruh baya dengan tubuh ramping, berdiri di dekat istrinya, terlihat khawatir tetapi berusaha tetap tenang. "Jangan khawatir, Bu. Kami di sini untuk membantu," ucap pemilik kios dengan lembut, meskipun wajahnya terlihat cemas. Istri Mayor Arya hanya mengangguk dengan sedikit rasa lega, namun matanya tetap menunjukkan ketegangan. Joko masih berdiri di luar kios, berbicara dengan suara keras dan mengeluarkan kata-kata kasar, menunggu istri Mayor Arya untuk keluar. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Joko semakin memperburuk situasi, membuat suasana semakin mencekam. Mayor Arya mengamati dari kejauhan, menyaksikan Joko yang masih berdiri dengan arogan di depan kios, menyebarkan kata-kata kasar dan ancaman. Suasana di pasar semakin tegang. Warga yang tadinya sibuk berbelanja mulai menghentikan aktivitas mereka, menyaksikan kejadian tersebut dengan rasa khawatir. Joko berteriak keras dengan nada penuh penghinaan. "Keluar, cewek cantik, aku cuma ingin ngobrol, jangan lari." Kata-katanya semakin memperburuk situasi. Istri Mayor Arya semakin merasa terkepung, hatinya berdebar kencang. Melihatnya seperti itu, amarah Mayor Arya mulai memuncak. Ia tahu bahwa jika ini dibiarkan, tidak hanya akan merendahkan harga dirinya sebagai pria, tetapi juga sebagai seorang prajurit TNI. Sebagai seorang suami, ia merasa sudah tidak bisa tinggal diam. Tanpa ragu, Mayor Arya melangkah maju dengan kecepatan yang penuh tujuan, tidak menghiraukan kerumunan yang mulai menyaksikan. Saat langkahnya semakin dekat, perasaan marah yang kuat melandanya. Ini adalah saatnya untuk bertindak, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghina keluarganya dengan begitu saja. Mayor Arya akhirnya muncul di depan kios, berdiri tegak dengan seragam TNI-nya yang penuh kehormatan. Seragam hijau gelap yang menggambarkan kewibawaan dan pengalaman. Keberadaannya langsung menarik perhatian semua orang di pasar. Semua mata tertuju padanya. Beberapa orang mulai merasakan ketegangan yang lebih besar, sementara yang lain tampak kagum pada sosok prajurit yang begitu tegak dan penuh wibawa. "Joko!" teriak Mayor Arya dengan suara tegas yang menggema. Suaranya mampu memotong keramaian pasar yang semakin riuh. Joko yang masih dalam keadaan mabuk menoleh dan melihat sosok lelaki berpakaian tentara dengan wajah serius dan penuh emosi. "Kamu siapa? Mau ngapain?" kata Joko dengan suara serak, mencoba tertawa untuk menutupi rasa takut yang perlahan muncul di matanya. Meskipun ia berusaha mempertahankan sikap arogan, jelas terlihat bahwa Joko mulai merasakan ketakutan. Namun, masih ada secercah keyakinan dalam dirinya bahwa ia bisa menghadapi siapapun di pasar ini. Tak ada yang tahu siapa Mayor Arya yang sebenarnya. Mayor Arya tidak menunggu lagi. Dengan satu langkah cepat yang penuh kekuatan, ia mendekat dan langsung memberikan pukulan keras ke wajah Joko. Kejutan di wajah Joko jelas terlihat. Pukulan itu membuatnya terhuyung mundur, dan tubuhnya ambruk ke tanah dengan suara keras. Para pengikut Joko yang berada di sekitar pasar mencoba mendekat, tetapi mereka tampak ragu. Mereka melihat betapa tegaknya Mayor Arya, sikapnya yang penuh kewibawaan dan ketegasan. Warga pasar yang sebelumnya takut turut mengamati, kini tampak sedikit lebih tenang, meskipun masih penuh ketegangan.
Melihat Mayor Arya yang tetap tegak dengan penuh wibawa, para pengikut Joko mulai merasa takut dan ragu untuk bertindak lebih jauh. Mayor Arya tahu betul bagaimana mengendalikan situasi ini. Dan Joko, yang sebelumnya sombong, kini mulai terkapar dan tidak bisa lagi melawan. Joko berusaha bangun dengan susah payah, wajahnya penuh darah, dan matanya terpejam karena sakit. "Kamu berani sekali!" teriaknya dengan suara serak dan marah. Namun, Mayor Arya tidak peduli. Dengan satu langkah cepat, ia menendang Joko lagi, membuatnya terjatuh dan tidak bisa bergerak. Tubuh Joko terhempas keras ke tanah. "Kamu berani menyentuh istriku. Ini adalah akibatnya," ujar Mayor Arya dengan suara yang dingin dan penuh ancaman. Warga pasar yang menyaksikan kejadian tersebut mulai terdiam. Beberapa dari mereka merasa lega bahwa ada seseorang yang berani berdiri melawan intimidasi ormas Gerip. Suasana di pasar, yang tadinya mencekam, kini terasa lebih tenang setelah Joko akhirnya terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Mayor Arya menatap Joko yang tergeletak di tanah dengan tatapan tajam, memastikan bahwa pria itu tidak akan bisa lagi mengganggu istrinya atau siapapun. Melihat situasi semakin panas, anak buah Joko yang awalnya mencoba mendekat untuk membantu malah mundur ketakutan. Mereka menyaksikan dengan cemas bagaimana Joko terjatuh setelah dihajar dengan keras oleh Mayor Arya. Dalam sekejap, mereka menyadari bahwa berhadapan dengan seorang anggota TNI berseragam bukanlah pilihan yang bijak. Mayor Arya masih berdiri tegak dengan seragam TNI-nya yang penuh otoritas. Wajahnya serius dan dipenuhi kemarahan yang terpendam. Gerak-geriknya mencerminkan pengalaman dan ketegasan yang hanya dimiliki oleh seorang prajurit sejati. Tubuhnya yang tegap dengan tatapan yang tajam membuat anak buah Joko yang rata-rata bukan anggota militer mulai berpikir dua kali. Mereka tahu bahwa melawan seorang anggota TNI bukan hanya berisiko tinggi, tetapi juga bisa berakhir dengan penangkapan yang tidak akan terhindarkan. Satu persatu, mereka mulai mundur dengan langkah terburu-buru, seolah-olah takut jika mereka ikut terlibat dalam masalah ini, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti Joko. Mereka melihat wajah Mayor Arya yang penuh kekuatan dan kewibawaan, dan perasaan takut perlahan menyelimuti mereka. Joko yang masih terbaring di tanah dengan wajah penuh darah, menatap Mayor Arya dengan mata yang mulai redup. Ia mencoba untuk bangkit dengan susah payah, namun tubuhnya terasa sangat lemah. Pukulan yang diterimanya sangat kuat, dan ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dengan suara serak dan napas yang terengah-engah, Joko berusaha mengancam, "Kau tidak akan bisa mengalahkan kami," teriaknya. Meskipun suaranya penuh dengan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan, Mayor Arya mendekatinya dengan langkah tegas. Wajahnya penuh dengan kemarahan yang kini berubah menjadi ancaman yang jelas. "Joko, kalau masih berani bangkit, kamu akan merasakan yang lebih buruk," kata Mayor Arya dengan suara yang dalam dan menakutkan. Joko yang masih berusaha bangkit, dengan gemetar, mencoba meraih sesuatu untuk berdiri, namun tubuhnya tidak kuat. Tanpa membuang waktu, Mayor Arya memberikan pukulan terakhir yang sangat keras. Tubuh Joko terjatuh kembali ke tanah. Kali ini benar-benar tak bisa bangun lagi. Warga yang menyaksikan kejadian itu mulai terdiam, tidak ada yang berani bergerak. Mayor Arya memastikan bahwa Joko tidak akan bisa berdiri lagi dan dengan ketegasan yang tak terbantahkan, ia memerintahkannya untuk berhenti melawan. Setelah Joko terjatuh dan tidak lagi bisa bergerak, Mayor Arya segera mengikat tangan Joko dengan tali yang ia bawa. Tali yang kuat itu mengikat pergelangan tangan Joko dengan rapat, memastikan bahwa ia tidak bisa melarikan diri lagi. Anak buah Joko yang semula mencoba mendekat dan menantang Mayor Arya, akhirnya memilih untuk lari terbirit-birit meninggalkan pasar. Mereka melihat bahwa tidak ada gunanya melawan seorang prajurit TNI yang sedang marah. Joko kini berada dalam posisi yang tidak bisa ditawar lagi, dan Mayor Arya memastikan bahwa ia akan menerima konsekuensi dari perbuatannya. "Kamu akan dibawa ke pihak berwajib," kata Mayor Arya dengan suara yang tegas dan tanpa ampun. "Tidak ada tempat untuk kalian di sini. Kami menjaga ketertiban, bukan kalian," tambahnya dengan penuh kewibawaan. Mayor Arya menatap ke arah Joko yang kini tergeletak tak berdaya, memastikan bahwa situasi ini akan berakhir dengan membawa Joko ke pihak yang berwenang untuk dihukum sesuai dengan perbuatannya.
Para pedagang di sekitar mulai merasa lega. Mereka bisa kembali beraktivitas dengan tenang setelah kejadian yang mengganggu itu. Mayor Arya segera menghubungi polisi untuk datang ke pasar dan menangkap Joko yang terikat. "Polisi, saya Mayor Arya, anggota TNI. Kami telah mengamankan seorang anggota Ormas Grip yang mengganggu ketertiban. Harap segera datang ke pasar untuk menangkapnya," kata Mayor Arya dengan suara keras, memastikan bahwa tindakan ini akan dihadapi dengan serius. Ia tahu bahwa tugasnya bukan hanya untuk melindungi keluarganya, tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum. Setelah menghubungi polisi, ia tetap berada di pasar, menjaga Joko yang kini terikat dan tidak bisa bergerak. Beberapa menit kemudian, polisi tiba di pasar dengan cepat, langsung mengarahkan langkah mereka ke tempat Mayor Arya berdiri. Polisi melihat Joko yang terikat dengan jelas, dan beberapa dari mereka menatap Mayor Arya dengan rasa hormat. "Terima kasih, Mayor," kata salah satu polisi sambil menunduk, menunjukkan penghargaannya atas tindakan cepat dan tegas Mayor Arya. Polisi mulai membawa Joko yang masih terikat ke kendaraan mereka, dan warga pasar yang menyaksikan kejadian ini mulai merasa lega, karena mereka tahu bahwa keadilan akan ditegakkan. Istri Mayor Arya akhirnya keluar dari kios dengan bantuan pemilik kios. Wajahnya tampak lega meskipun ada sedikit rasa takut yang masih tersisa. Sementara polisi membawa Joko pergi, istri Mayor Arya mengucapkan terima kasih kepada pemilik kios yang telah melindunginya. "Terima kasih banyak, Pak," ucap istri Mayor Arya dengan suara penuh rasa syukur. Pemilik kios hanya tersenyum dan berkata, "Tidak perlu terima kasih, Bu. Kita harus saling membantu," dengan sikap rendah hati. Istri Mayor Arya mengangguk dan merasakan rasa terima kasih yang mendalam. Walaupun ia merasa takut, ia juga merasa aman karena orang-orang seperti pemilik kios ini masih ada, yang tidak ragu untuk melindungi sesama. "Jika tidak ada bantuan dari Pak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi," katanya lagi, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. "Kami semua di sini saling menjaga," jawab pemilik kios dengan senyum tulus. Istri Mayor Arya merasa terharu, dan dengan perlahan, ia berjalan menuju suaminya, yang sedang berdiri tegak dengan wajah penuh kewibawaan, menunggu untuk mengajaknya pulang. Setelah polisi tiba dan mengamankan Joko, Mayor Arya berdiri bersama istrinya di luar kios, memandangi Joko yang kini sedang dibawa pergi dengan tangan terikat. Wajah Joko yang sebelumnya penuh dengan kesombongan dan kebebalan, kini berubah menjadi ekspresi penuh rasa malu dan ketakutan. Dia dituntun dengan langkah berat oleh 2 polisi, sementara para pedagang di sekitar mereka mulai kembali melanjutkan aktivitas mereka, meskipun masih ada rasa cemas yang tersisa. Mayor Arya, meskipun sudah menangkap pelaku, tetap terlihat tegang. Matanya yang tajam masih menunjukkan kemarahan yang belum sepenuhnya mereda. Namun, begitu ia menoleh kepada istrinya, tatapannya melembut. "Sayang, kamu aman sekarang," kata Mayor Arya dengan lembut, menenangkan istrinya yang masih merasa cemas. Istrinya, yang semula merasa takut dan tertekan, kini bisa menghela napas lega. Dia menggenggam tangan suaminya dengan erat, merasakan kehangatan dan perlindungan yang selalu dibutuhkan dalam situasi seperti ini. "Terima kasih, sayang," bisiknya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Meskipun perasaan takut masih menyelimuti dirinya, ia merasa dilindungi dan lebih tenang setelah melihat suaminya berdiri di sampingnya, siap menjaga dirinya dari segala ancaman. Istri Mayor Arya menatap suaminya dengan penuh terima kasih, matanya yang tadinya dipenuhi kecemasan kini berubah menjadi lebih tenang. "Aku takut sekali, sayang. Terima kasih sudah datang tepat waktu," ujarnya dengan suara lirih hampir tidak terdengar, tetapi penuh dengan perasaan mendalam. Suara ketakutannya yang sebelumnya jelas terdengar, kini tergantikan oleh rasa syukur yang besar. Mayor Arya menatap istrinya dengan lembut. Matanya yang sebelumnya penuh dengan kemarahan, kini dipenuhi kasih sayang. "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kamu. Kamu adalah segalanya bagiku," jawabnya dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu membuat hati istrinya terasa hangat. Ia tahu bahwa suaminya akan selalu ada untuk melindunginya. Dan hari itu terbukti seberapa besar suami ini mampu menghadapi segala situasi demi menjaga keluarganya. Mereka berdua berpelukan sejenak di tengah pasar yang mulai kembali tenang.
Dalam pelukan itu, mereka merasakan kedamaian yang sejati setelah peristiwa yang penuh ketegangan itu. Meskipun tubuh mereka lelah, hati mereka kini penuh dengan rasa aman dan rasa cinta yang mendalam. Di sisi lain, Joko yang kini dibawa oleh polisi hanya bisa menunduk dengan wajah penuh kekalahan. Keberanian yang sebelumnya ia tunjukkan dengan berteriak dan mengancam kini hancur seketika. Di depan Mayor Arya, dia merasa seperti orang yang kalah total, tanpa daya dan terhina. Tidak ada lagi kemarahan atau ancaman yang keluar dari mulutnya. Hanya ketakutan yang menyelimuti dirinya. Polisi terus membawa Joko keluar dari pasar dengan cepat, mengarahkannya ke kendaraan yang akan membawa dia untuk diinterogasi lebih lanjut. Warga pasar yang sebelumnya terdiam, kini mulai melanjutkan aktivitas mereka, namun ada rasa lega yang terlihat jelas di wajah mereka. Beberapa pedagang tampak berbicara dengan satu sama lain, membicarakan kejadian yang baru saja terjadi. Tetapi banyak dari mereka merasa lebih aman setelah melihat bagaimana Mayor Arya bertindak cepat dan tegas. Joko yang dulu merasa berkuasa dan bisa mengintimidasi dengan bebas kini harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada tempat bagi orang seperti dia di pasar itu. Bahkan di Jakarta sekalipun. Rasa takutnya yang mendalam terlihat jelas dalam cara ia berjalan dengan tangan terikat di belakang. Sedangkan para warga pasar merasa sedikit lebih tenang setelah ancaman itu akhirnya bisa diatasi. Istri Mayor Arya akhirnya mengajak suaminya untuk pulang, berjalan bersama menuju mobil dengan langkah yang lebih ringan, meskipun perasaan cemas masih tersisa. Mereka berdua mengucapkan terima kasih kepada pemilik kios yang telah membantu melindunginya. Selalu hati-hati, Bu. Dunia ini tidak selalu aman, ujar pemilik kios dengan suara lembut. Masih khawatir akan keselamatan mereka. Terima kasih sekali lagi, Pak, jawab istri Mayor Arya sambil tersenyum lemah. Merasa berterima kasih atas bantuan pria tersebut. Meskipun kelegaan telah datang, bayangan kejadian yang mengganggu itu masih menyelimuti perasaan mereka. Pemilik kios mengangguk dengan senyum tulus, memberi istri Mayor Arya rasa aman yang lebih besar. Kami semua di sini saling menjaga, tambah pemilik kios. Seolah memberi penegasan bahwa dalam keadaan apapun, warga harus saling melindungi satu sama lain. Istri Mayor Arya merasa terharu dengan kebaikan orang-orang di sekitar, dan dengan perlahan mereka berjalan menuju mobil, tangan mereka saling menggenggam erat. Mayor Arya berjalan dengan tegak, wajahnya yang tegas mencerminkan mantan pengalamannya sebagai anak buah Gatot Nurmantio di Kopassus. Sebagai seorang mayor, dia tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi keluarganya dan menjaga ketertiban dimanapun dia berada. Suasana hatinya kini lebih tenang, tetapi masih ada sedikit amarah yang tersisa, terutama karena ancaman yang baru saja ia hadapi. Ini bukan hanya tentang aku atau kamu, sayang, ujarnya kepada istrinya sambil melangkah bersama. Ini tentang menjaga apa yang benar, lanjutnya dengan suara yang lebih lembut, namun penuh keyakinan. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan bukan hanya karena cinta kepada istrinya, tetapi juga karena ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Mereka berdua melangkah pulang. Suasana semakin tenang setelah peristiwa yang penuh ketegangan itu. Keheningan malam mulai mereda, dan perasaan mereka semakin mendalam, bukan hanya karena mereka telah melalui ancaman itu bersama, tetapi karena mereka tahu bahwa mereka akan selalu memiliki satu sama lain dalam segala situasi.